Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal SKB CPNS di bidang kesehatan dengan materi pembahasan tentang posyandu. Buat teman-teman semua, tonton terus video ini sampai selesai karena materi yang akan kita bahas nanti adalah salah satu materi yang diujikan pada ujian SKB tahun kemarin dan kemungkinan akan diujikan lagi pada tahun ini. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Sahabat Medis dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ya, terima kasih dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan utama pada posyandu adalah A. Kesehatan ibu dan anak, B. Keluarga berencana, C. Imunisasi, D. Tanaman obat keluarga atau toga, atau E. Pencegahan dan penanggulangan diare. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Tanaman obat keluarga. Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan atau pilihan. Kegiatan utama terdiri dari yang pertama, kesehatan ibu dan anak, kedua, keluarga berencana, ketiga, imunisasi, keempat, gizi, dan yang kelima, pencegahan dan penanggulangan diare. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penyelenggaraan posyandu paling sedikit dilaksanakan dalam A. 1 kali dalam 1 minggu, B. 1 kali dalam 2 minggu, C. 1 kali dalam 1 bulan, D. 1 kali dalam 2 bulan, atau E. 1 kali dalam 3 bulan. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. 1 kali dalam 1 bulan. Penyelenggaraan posyandu sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan. Jika diperlukan, hari buka posyandu dapat lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan tingkatan atau strata posyandu adalah A. Posyandu dasar, B. Posyandu pratama, C. Posyandu madya, D. Posyandu purnama, atau E. Posyandu mandiri. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Posyandu dasar. Berikut ini adalah tingkatan atau strata dari posyandu. Yang pertama, posyandu pratama, kedua, posyandu madya, ketiga, posyandu purnama, dan yang keempat, posyandu mandiri. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah langkah-langkah penyelenggaraan posyandu, kecuali A. Mempersiapkan para petugas atau aparat sehingga bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina posyandu. B. Mempersiapkan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, sehingga bersedia mendukung penyelenggaraan posyandu. C. Melakukan survei lokasi tempat penyelenggaraan posyandu sebelum pelaksanaan kegiatan. Atau D. Melakukan musyawarah masyarakat desa untuk mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Melakukan survei lokasi tempat penyelenggaraan sebelum pelaksanaan kegiatan. Berikut ini adalah langkah-langkah pembentukan posyandu. Yang pertama, mempersiapkan para petugas atau aparat sehingga bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina posyandu. Yang kedua, mempersiapkan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, sehingga bersedia mendukung penyelenggaraan posyandu.
Yang ketiga, melakukan survei mawas diri agar masyarakat mempunyai rasa memiliki melalui penemuan sendiri masalah yang dihadapi dan potensi yang dimiliki. Yang keempat, melakukan musyawarah masyarakat desa untuk mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat. Dan yang kelima, membentuk dan memantau kegiatan Posyandu dengan kegiatan pemilihan pengurus dan kader, orientasi pengurus dan pelatihan kader Posyandu, pembentukan dan peresmian Posyandu, serta penyelenggaraan dan pemantauan kegiatan Posyandu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu kegiatan yang dilakukan di Posyandu adalah pemberian vitamin A pada bayi dan balita. Berikut ini pernyataan yang benar tentang pemberian vitamin A adalah: A. Kapsul vitamin A berwarna merah untuk bayi. B. Kapsul vitamin A berwarna biru dosis 300.000 SI. C. Kapsul vitamin A dosis 100.000 SI untuk bayi. D. Kapsul vitamin A dosis 300.000 SI untuk balita. Atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Kapsul vitamin A dosis 100.000 SI untuk bayi. Pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita. Kapsul biru dengan dosis 100.000 SI untuk bayi dan kapsul merah dengan dosis 200.000 SI untuk anak balita. Kita lanjut ke soal berikutnya. Imunisasi dasar adalah salah satu program yang diselenggarakan di Posyandu. Berikut ini pernyataan yang benar tentang pemberian imunisasi adalah: A. HB0 diberikan pada usia 2 bulan. B. BCG pada usia 1 bulan. C. Polio 1 pada usia 3 bulan. D. Campak pada usia 4 bulan. Atau E. Campak pada usia 7 bulan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. BCG pada usia 1 bulan. Berikut ini adalah tabel pemberian imunisasi dasar pada bayi. Pada usia 0-7 hari, imunisasi yang diberikan adalah HB0. Pada usia 1 bulan, imunisasi dasar, BCG, dan polio 1. Pada usia 2 bulan, DPT atau HB1 dan polio 2. Pada usia 3 bulan, DPT atau HB2 dan polio 3. Pada usia 4 bulan, DPT atau HB3 dan polio 4. Dan pada usia 9 bulan, imunisasi yang diberikan adalah campak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah manfaat penyelenggaraan Posyandu, kecuali A. Mendukung perbaikan perilaku. B. Mendukung PHBS. C. Mendorong penurunan penyakit degeneratif. D. Mendukung pelayanan keluarga berencana. Atau E. Mendukung pemberdayaan keluarga. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Mendorong penurunan penyakit degeneratif. Menurut Kemenkes tahun 2011, manfaat penyelenggaraan Posyandu diantaranya: yang pertama, untuk mendukung perbaikan perilaku. Kedua, mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Ketiga, mencegah penyakit yang berbasis lingkungan dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Keempat, mendukung pelayanan keluarga berencana. Dan yang kelima, mendukung pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan pekarangan. Lanjut ke soal berikutnya. Posyandu yang memiliki jumlah kader kurang dari 5 orang termasuk dalam jenjang Posyandu: A. Posyandu Pratama. B. Posyandu Madya. C. Posyandu Purnama. D. Posyandu Mandiri. Atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Posyandu Pratama.
Posyandu pertama adalah posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan posyandu belum terlaksana secara rutin, serta jumlah kader sangat terbatas, yakni kurang dari 5 orang. Lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan posyandu terdiri dari beberapa pos. Berikut ini yang tidak termasuk pos-pos yang ada pada kegiatan posyandu adalah A. Pos penimbangan balita, B. Pos edukasi gizi seimbang, C. Pos imunisasi, D. Pos keluarga berencana, atau E. Pos kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Pos edukasi gizi seimbang. Menurut Mubarak tahun 2009, posyandu terbentuk dari beberapa pos, yaitu yang pertama, pos penimbangan balita, kedua, pos imunisasi, ketiga, pos keluarga berencana, dan yang keempat, pos kesehatan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk dalam sistem 5 meja pada kegiatan posyandu adalah A. Meja pendaftaran, B. Meja penimbangan, C. Meja pengisian KMS, D. Meja penyuluhan, atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Semua benar. Berikut ini adalah 5 meja pada kegiatan posyandu. Yang pertama, pendaftaran. Yang kedua, penimbangan balita. Yang ketiga, pengisian KMS. Yang keempat, penyuluhan. Dan yang kelima, pelayanan oleh petugas. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang akan ujian SKB tahun ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.